Amerika Serikat kembali menjadi sorotan dunia setelah mengirimkan kapal induk terbesarnya ke kawasan Karibia. Langkah ini disebut sebagai bagian dari operasi rahasia yang dikabarkan ditujukan ke Venezuela dengan alasan resmi untuk memberantas perdagangan narkoba lintas negara. Namun, keputusan itu memunculkan pertanyaan besar. Apakah misi ini benar-benar soal narkoba atau ada kepentingan politik yang lebih dalam? Venezuela sejatinya bukan produsen utama kokain. Produksi terbesar berasal dari Kolombia, Peru, dan Bolivia. Meski begitu, sejumlah jalur penyelundupan memang melewati wilayah udara dan pelabuhan Venezuela. Pemerintah Caracas mengklaim telah menindak jalur-jalur itu. Laporan terbaru, Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat, DEA, menunjukkan bahwa 84% kokain yang disita di Amerika berasal dari Kolombia. Tidak ada satupun bukti kuat yang menyebut Venezuela sebagai negara asal pengiriman. Kendati demikian, Washington tetap menuding pemerintahan Nicolas Maduro sebagai bagian dari jaringan perdagangan narkoba internasional. Maduro menolak keras tuduhan tersebut dan menuding balik Amerika Serikat melakukan imperialisme serta memperburuk krisis ekonomi negaranya melalui sanksi dan tekanan diplomatik. Señor cobarde, no se meta con el hombre de a pie. Venga por mí. Aquí lo espero en Miraflores. No se tarde en llegar, cobarde. Meski belum ada bukti langsung, beberapa orang dekat Maduro memang pernah terseret kasus serupa. Pada tahun 2016, dua keponakan istrinya divonis bersalah oleh pengadilan federal di New York karena berkonspirasi mengimpor kokain ke Amerika Serikat. Mereka bahkan disebut berencana menggunakan uang hasil perdagangan itu untuk mendanai kampanye politik keluarga Maduro. Keduanya akhirnya dibebaskan lewat perjanjian pertukaran tahanan dengan Amerika Serikat. Situasi semakin panas setelah Washington mengirim kapal induk bertenaga nuklir, salah satu yang terbesar di dunia, ke perairan Karibia, lengkap dengan pesawat tempur dan pasukan marinir. Langkah ini memperkuat dugaan bahwa operasi tersebut bukan sekadar pemberantasan narkoba, melainkan juga bentuk tekanan militer terhadap Caracas. Ketika ditanya, apakah CIA diberi wewenang untuk menangkap Maduro, Presiden Donald Trump menolak menjawab secara langsung dan menyebutnya tidak pantas untuk dibahas. Namun, ia menambahkan bahwa Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pendaratan yang merujuk pada kemungkinan operasi militer terbatas di wilayah Venezuela. Bagi banyak negara di Amerika Latin, langkah ini mengingatkan pada sejarah panjang intervensi CIA, mulai dari dukungan terhadap kudeta militer di Chile dan Brasil pada dekade 1970-an hingga operasi rahasia yang mengguncang kawasan selama Perang Dingin. Menurut mantan analis CIA dan pejabat Departemen Luar Negeri, Ned Price, operasi semacam itu bisa berbentuk banyak hal, mulai dari sabotase, pendanaan oposisi, hingga penggulingan rezim secara langsung. Pakar Amerika Latin, Dr. Sabatini, menambahkan bahwa meski Venezuela tidak memiliki laboratorium kokain besar, negara itu memiliki pelabuhan dan lapangan udara yang bisa menjadi sasaran militer. Jika Washington memilih tindakan agresif, serangan rudal atau operasi penangkapan terhadap tokoh penting bisa saja terjadi. Namun, yang masih menjadi tanda tanya adalah seberapa jauh Amerika Serikat bersedia melangkah. Apakah pengiriman kapal induk ini hanya gertakan politik untuk menekan Maduro, atau justru awal dari konfrontasi terbuka di Karibia? Sementara dunia masih menatap tegang ke arah Laut Karibia, pemerintah Venezuela merespons tekanan itu dengan langkah tegas. Pada Rabu waktu setempat, Presiden Nicolas Maduro meluncurkan latihan militer besar-besaran di seluruh wilayah Venezuela. Latihan ini disebut sebagai upaya mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan memperkuat kesiapsiagaan nasional. Dalam pernyataannya melalui media sosial, Maduro mengatakan, latihan dimulai pada tengah malam tanggal 8 Oktober untuk mengaktifkan semua skenario pertahanan, perlawanan, dan ofensif secara simultan di zona pertahanan kompleks La Guaira dan Carabobo. Latihan ini tidak hanya melibatkan pasukan reguler, tetapi juga milisi rakyat yang kini menjadi bagian dari model pertahanan nasional Venezuela.
Maduro menegaskan pasukan gabungan ini akan terus diperkuat untuk menjaga perdamaian, melindungi kedaulatan, dan menjamin masa depan negara di tengah tekanan asing yang semakin besar. Program pertahanan nasional tersebut mencakup penguatan pasukan teritorial, pelatihan tempur bagi warga sipil, serta kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan invasi dari luar negeri. Langkah Venezuela ini dilakukan hanya beberapa pekan setelah Amerika Serikat mengerahkan kapal induk dan beberapa kapal perang ke perairan Karibia. Dalam pernyataan resminya, Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump siap menggunakan setiap elemen kekuatan Amerika untuk memerangi perdagangan narkoba, termasuk kemungkinan operasi militer di Venezuela. Menurut laporan The New York Times, lebih dari 4.000 marinir dan pelaut telah dikerahkan ke wilayah tersebut, lengkap dengan pesawat tempur dan kapal perang pendukung. Banyak pihak menilai operasi ini bukan semata soal narkoba, melainkan bentuk tekanan militer langsung terhadap pemerintahan Maduro. Sumber dari Gedung Putih juga menyebut bahwa pada awal Oktober, Trump memerintahkan utusan khususnya, Richard Grenell, untuk menghentikan seluruh upaya diplomatik dengan Caracas. Langkah ini menandai berakhirnya negosiasi yang telah berlangsung sejak Februari antara kedua negara. Pejabat Amerika menyatakan bahwa Trump semakin frustrasi terhadap penolakan Maduro untuk menyerahkan kekuasaan secara sukarela, serta terhadap sikap keras para pejabat Venezuela yang dituduh terlibat dalam perdagangan narkoba internasional. Kebuntuan diplomasi itu kini membuka peluang terjadinya eskalasi militer di Amerika Selatan. Menanggapi hal itu, Maduro menuduh Amerika Serikat menggunakan isu kartel narkoba sebagai dalih untuk memperkuat kehadiran militernya di kawasan dan melakukan perubahan rezim di Caracas. Ia menegaskan bahwa Venezuela akan tetap berdiri teguh melawan tekanan asing dan rakyatnya siap mempertahankan kemerdekaan negara dengan segala cara yang diperlukan. Situasi di kawasan kini menjadi fokus perhatian dunia. Dengan kapal induk Amerika yang masih berlabuh di Karibia dan pasukan Venezuela bersiaga penuh di darat, banyak pihak khawatir ketegangan ini bisa berkembang menjadi konflik terbuka. Dunia kini menatap dengan cemas ke arah Karibia, tempat dua kekuatan saling mengintai di tengah bayang-bayang perang dingin yang seolah hidup kembali di abad ke-21.